Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Fahri Arasyid dengan NRP 237. Saya bersama kelompok saya ingin mempresentasikan tentang proyek yang telah kami buat, yaitu Arduino Mini Piano dengan beberapa modifikasi. Jadi pada minggu lalu kelompok kami telah mempresentasikan Arduino Mini Piano ini dan kita memodifikasi ulang karena ide yang kami presentasikan itu sama dengan kelompok lain. Jadi proyek kami modifikasi ulang itu dengan tambahan LCD yang tertera di sini, dan pada pin-pin yang ada di sini itu memiliki durasi serta beberapa nada yang akan dijelaskan teman saya nanti. Di di sini ada tulisan yang telah kami coding. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Saya lanjutkan di teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Krishna Fajrian Nafiul Hakim dengan NRP 507221171. Kali ini saya akan menerangkan tentang note durations. Oke. Pada tiap note mereka memiliki durasi note yang berbeda-beda, di mana tiap note itu mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. Semakin kecil frekuensi seperti 100, dia akan sangat pendek sekali untuk memunculkan suara nadanya. Berbeda dengan 400 atau 800 ini yang lebih besar, sehingga dia bisa memanjangkan suara nadanya tersebut. Nah, untuk button 1 sampai button 7 ini kita bisa merubah-rubah tiap nadanya. Ini kenapa di sini note durationnya 8, karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ini durasinya kita klik ubah misalnya 5, maka yang akan keluar cuma 5 note saja, bukan 8 note. Jadi note duration ini digunakan untuk mengubah-ubah durasi note berdasarkan frekuensi, bisa itu kecil maupun frekuensi besar. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang void loop atau fungsi loop. Fungsi loop ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah digital rate, yang kedua itu pattern pattern, yang ketiga adalah delay. Pertama adalah fungsi digital rate. Digital rate ini adalah untuk memeriksa apakah tombol itu dipencet atau tidak. Jika dia tidak dipencet, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi jika dia dipencet, maka akan mengaktifkan fungsi kedua, yaitu playtone pattern, di mana playtone pattern ini adalah fungsi untuk mengaktifkan speaker dan juga menampilkan note di LCD beserta ketentuannya, button tones, note duration, dan nama buttonnya. Ketiga ada delay. Delay ini adalah fungsi yang memberikan jeda agar tidak terjadi pembacaan fungsi ganda. Jadi jika kita mencet tombol yang pertama, itu tidak, jika kita pencet tombol kedua maka tidak bisa karena ada delay. Ada jeda yang terjadi di antara tiap fungsi. Dan kenapa kita memakai void loop? Itu agar fungsi ini bisa dilakukan secara terus-menerus. Sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Ekananda Wijaya dengan NRP 50072310031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan
project mini piano yang telah Arduino mini piano yang telah kami buat. Di mana saya akan menjelaskan mengenai fungsi Python pattern yang dimulai dari induration 200, di mana induration 200 ini berfungsi untuk memberikan durasi untuk setiap nada yaitu sebesar 200. Setelah itu ada LCD clear yang digunakan untuk membersihkan tampilan LCD ini. Terus ada nomor 71 itu adalah LCD print note, di mana setelah LCD dibersihkan, LCD akan menampilkan nama not sesuai dengan nada yang sedang dimainkan. Terus ada juga loop yang kita gunakan yaitu loop 4 yang digunakan untuk memainkan setiap nada dalam pola. Setelah itu ada juga tone speaker pin yang berfungsi untuk memainkan nada pada speaker. Ada juga delay duration, memberikan jeda antar nada. Tone speaker pin yang berfungsi untuk menghentikan nada, dan juga delay 50 yang digunakan untuk memberikan jeda pendek sebelum nada berikutnya. Jadi setelah semua pola-pola selesai dimainkan, ada beberapa fungsi yang digunakan untuk menutup dari algoritma itu sendiri, di mana ada LCD clear yang digunakan untuk membersihkan tampilan LCD, dan yang terakhir adalah LCD print mini piano, yaitu berfungsi untuk menampilkan tulisan mini piano setelah semua pola selesai dimainkan. Jadi berikut adalah penjelasan mengenai fungsi Python pattern. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat malam. Izinkan saya mempresentasikan dan menjelaskan tentang Walkway Arduino Piano ini. Sama saya Julian Christopher Samosir, NRP 5007 221083 dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2022. Saya akan menjelaskan pada bagian diagram JSON. Pada bagian diagram mesin terdapat dua bagian penting yang saya pisah. Yang pertama adalah tentang koordinat tentang benda-benda yang ada di Arduino tersebut, dan juga tombol-tombol atau bagian-bagian pentingnya itu beserta dengan koordinatnya dengan nama-namanya. Kemudian ada bagian yang kedua yaitu connection cable-nya. Nah, pada bagian pertama ada namanya tipe atau buzzer. Buzzer ini termasuk ini. Buzzer ini adalah speaker yang akan dipakai di sini, yaitu memiliki ketentuan volume berapa dan juga rotasinya berapa, juga koordinat dari top left itu artinya top itu dia semakin digeser ke atas itu sumbu Y-nya, dan left itu sumbu X-nya akan bergeser sedemikian. Dan juga untuk button 1 sampai button 2 sampai ada button berapa button di sini itu adalah koordinatnya semua. Ini adalah ketentuan koordinatnya, top left, rotasinya juga, dan juga warnanya, dan kuncinya kunci ke-6 gitu untuk pitch dan note-nya. Nah, kemudian di sini pada part connection, part yang kedua adalah connection. Pertama dari saya bilang dari connection yang utama yaitu connection dari si speaker ke Arduino dikodingkan dalam hal berikut ini. Uno Arduino ground 1 memiliki koneksi ke buzzer 1 itu memiliki kabel black. Seperti yang kita lihat di sini, kabel warna hitam ini connect-nya ke buzzer 1. Ke buzzer 1 ground 1 ke buzzer 1. Nah, di sini diberikan ketentuan V16 dan H18 itu adalah pada koordinat. Koordinat V adalah vertikal dan dengan H adalah horizontal. Nah, begitu dengan Uno 8 itu artinya Arduino connect ke tombol ke-8. Di tombol ke-8 adalah ini memiliki buzzer 2 atau dengan warna gold. Warnanya adalah gold. Mungkin ini buzzer 2 gold. Nah, ini dikonekkan ke 8. Pasti ke sini. Ke yang nomor 8 di sini. Nah, ini dia, Uno 8. Nah, juga begitu juga untuk di sini. Contohnya untuk di button 1 atau button 2, contohnya button 1 itu dikonekkan dari ke Uno, kabelnya yang di Arduino itu dia di bagian nomor 12. Nah, nomor 12 di sini adalah konekannya ke button 1. Karena ini adalah warna merah, pasti koneknya ke button 1. Nah, ini button 1, 1R red. Nah, begitu terus sampai ke bawah ada LCD-nya juga. Koneknya LCD-nya ini ada di sebentar, ada di sini. Nah, LCD-nya ini ada memiliki 4 jaringan kabel. Yang pertama ada SDA, SCL, VCC, dan GND. Ground-nya itu dari sini, ground itu warna hitam, black.
ground 2, ground 1, sini satu ke ground 2. Kemudian untuk yang SDA warna hijau, warna green, SCL juga warna hijau, dia koneknya ke eh, ini ke Uno A5 sama A4. Nah, kemudian untuk yang VCC itu konek ke 5V. Ini mungkin untuk power, tenaga power 5 volt gitu. Nah, warnanya kabelnya warna merah. Dan juga ada ketentuan koordinat horizontal dan vertikalnya. Nah, ini semua adalah bagian-bagian dari koneksi Arduino-nya. Mungkin sedikit simpel dalam codingannya dijelaskan yang kabel ini nyambung kemana, kabel ini untuk yang mana, sehingga kita tahu dalam penyambungan kabel nanti untuk merangkai bentuk aslinya, kita bisa menggunakan kabel walaupun warnanya sama, tapi kita tahu koneksinya kabel dari sini, dari bagian satu itu warna hitam, sama dengan kabel botan 2 warna hitam juga, tapi kita tahu koneksinya mau kemana. Jadi tidak ada kabel yang salah sehingga tidak bisa beroperasi dengan baik pianonya. Nah, itu sekian mungkin untuk diagram JSON. Tidak ada lagi penjelasannya, hanya dua bagian penting tentang koordinat dengan sambungan kabel, connection kabel di antara part-part Arduino tersebut. Nah, ini untuk yang saya jelaskan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Akbar Maulana dengan RRP akhir 202. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu tentang kesimpulan. Jadi, coding-coding yang sudah tadi dirancang oleh kami, itu mengimplementasikan suatu mini piano ini. Jadi, tiap-tiap tombol dari 10 tombol ini memiliki nada dan juga durasinya masing-masing. Yang mana ini juga bisa diatur. Dan kami menyetingnya seperti ini. Dan dari tombol 8 sampai 10, tombol 8 sampai 10 kita ya 8 sampai 10 kita menyetingnya menjadi sebuah lagu. Nah, jadi di pada codingan ini terdapat setup, loop, dan juga Python pattern. Yang mana dari setup memiliki fungsi digunakan untuk inisialisasi, inisial. Ini juga dipakai pada saat kita memulai suatu mulai. Ini kita akan memunculkan kata-kata halo Pak Julian. Ini seperti apa output kita mengeluarkan di situ tanda petik halo Pak Julian, output yang ada di awal. Gitu. Lalu juga ini ada loop, yang mana loop ini eh, digunakan terus memantau atau apakah ada tombol yang ditekan yang dimainkan jika terdeteksi atau bisa dibilang seperti assign lah, assign yang ada di Flogorithm. Lalu juga ada Playtone pattern, di mana ini kita korelasi dengan apa namanya speaker pin dan juga ada juga kita korelasi dengan apa namanya LCD. Jadi bisa dibilang Playtone pattern bertanggung jawab untuk memainkan pola nada dan juga mengatur tampilan di LCD sesuai dengan nada yang dimainkan. Jadi kita langsung coba saja. Dari tiap tombol ini memiliki notnya dan kita bisa tahu dari mana tombol itu ini punya tombol siapa, ini punya tombol siapa, itu dari komennya. Di sini yang berwarna aku ini. Nah, di mana kita ketika mencoba, kita akan memainkan 8 note, 8 frekuensi dari pitches juga. Ini memiliki frekuensinya. Terus juga mulai yang mana kita memencet tombol tersebut akan memainkan suatu nada dan juga memiliki durasinya masing-masing. Memiliki durasi batasan satu. Nah, yang mana nanti akan diproses oleh Arduino dan juga akan di-output lewat buzzer atau speakernya akan suara keluar dan juga korelasinya juga dengan LCD yang mana akan memunculkan suatu note atau nama lagu sesuai apa yang kita rancang sebelumnya di sini. Nah, lalu kita mencet ini dan juga kita memencet dari tombol 8 sampai 10. Itu memainkan suatu lagu. Nah, seperti itu. Mungkin kita bisa merubah dari misalnya dari output di LCD-nya. Ini kita bisa rubah sesuai kemauan kita. Ini juga yang berwarna oranye ini output yang akan ditampilkan di LCD. Lalu juga ini seperti assign-nya yang mana akan berproses terus. Ini ada keterangannya. Sebenarnya kalau eh ini agak mudah, di mana kalau misalnya di awal ada LCD berarti itu mensangkut pautkan dengan LCD.
Kalau ada buzzer, berarti ada buzzer. Speaker pin lebih tepatnya. Nah, speaker pin ini akan terlihat speaker pin output. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.